Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Hidayat. Jadi saya akan sedikit menjelaskan tentang integrasi Owen Code sebagai external store. Nah, di sini saya akan menjelaskan integrasi Owen Code sebagai external store di LMS Moodle. Nah, sebagai pengguna LMS Moodle yang setiap saat perlu melakukan penyimpanan dan update file, tentu saja diperlukan kapasitas tempat yang sesuai agar setiap saat kita membutuhkan file-file penting ini, atau sebaliknya, menampilkan dari store tersebut dengan mudah dan ringkas dilakukan. Namun jika kita menggunakan opsi pada server Moodle, tentu saja akan menghabiskan sisa free space. Dan lambat laun akan membuat server kita menjadi berat diakses. Nah, kali ini kita akan membahas tentang penggunaan Owen Code sebagai external stores di Moodle menggunakan perantara WebDev. WebDev ini seperti merupakan ekstensi dari HTTP untuk memudahkan kolaborasi dan manajemen antara file agar dapat dikelola dan difungsikan sesuai kegunaannya. Agar harapan kita bisa menghemat kapasitas HDD di server Moodle kita, selain itu juga serta penyimpanan kita tidak terpisah di banyak server hingga di kemudian hari kita butuh file tertentu itu akan mudah mencarinya. Nah, pertama akan dilakukan integrasi Owen Code sebagai external code di LMS Moodle. Nah, pertama kita login admin dulu di user Moodle Anda. Nah, panel editing. Nah, caranya klik turn edit on. Nah, kemudian pada site administrator klik plugins. Nah, setelah itu ada nomor-nomornya. Setelah itu repositories. Nah, setelah repositories kita ke manage repositories. Nah, kemudian yang ketiga akan muncul pada WebDev repository, pilih enable and visible. Nah, setelah itu kita begitu opsi enable and visible diklik, maka akan jumping ke halaman baru WebDev configuration. Pada halaman ini Anda tinggal checklist saja pada semua opsi yang muncul akhiri dengan save ya. Setelah itu jika sudah save akan muncul link setting seperti bawah ini. Nah, silahkan saja Anda setting. Nah, kemudian buat alamat repository baru dengan cara klik create a repository instance. Nah, seperti di bawah ini. Kemudian lanjutkan dengan konfigurasi WebDev, yakni mengisikan alamat server Owen Code-nya seperti contoh di bawah ini dengan alamat OC saya. Nah, kemudian Anda silakan sesuai sendiri, lengkapi juga dengan user password-nya. Oh ya, pada OC dengan HTTP alamat port diisi 80, sedangkan HTTPS diisikan 443. Akhiri dengan klik save. Nah, seperti pada gambar di bawah ini. Nah, kalau benar maka akan muncul settingan seperti di bawah ini, seperti gambar bawah ini. Nah, sekarang saat kita uji coba penambahan server baru, silahkan saja coba pada course manapun, kemudian seolah kita akan menambahkan file baru. Nah, mengintegrasi Owen Code user authentication dengan LDPIP atau Active Directory. Nah, penyimpanan data Owen Code online dapat diintegrasi dengan solusi manajemen identitas seperti aplikasi LDAP atau Active Directory, sehingga penggunaan LDAP atau Active Directory dapat muncul di daftar pengguna Owen Code kami.
Pengguna ini akan mengotentikasikan penyimpanan data on-code online dengan kredensial EDPA atau Active Directory mereka. Kami tidak perlu membuat akun pengguna terpisah di penyimpanan data on-code online untuk mereka. Kami masih dapat mengelola keanggotaan grup mereka penyimpanan data secara online. Kota dan izin berbagai seperti penggunaan on-code lainnya. Nah, on-code Active Directory Authentication Setting. Nah, pertama masuk ke penyimpanan data on-code. On-code kalian sendiri dengan akun pengguna dengan hak istimewa admin. Hal pertama yang perlu kita lakukan adalah mengaktifkan aplikasi backend group dengan pengguna LDPA pada halaman market di penyimpanan data on-code online. Untuk melakukan ini, navigasikan ke file dan klik icon market. Nah, pada jendela market Anda akan melihat aplikasi kudis penyimpanan data on-code online, tetapi yang kami butuhkan adalah mencoba menemukan aplikasi bernama LDAP Integration. Dari daftar kemudian klik di atasnya dan kemudian klik install. Nah, sekarang lepaskan ke halaman pengaturan admin dari penyimpanan data on-code online dengan mengklik setting dan klik user authentication. Untuk memulai pengaturan integrasi autentikasi penggunaan LDPA atau Active Directory. Pada kotak host, masukkan nama host atau alamat IP server, perangkat identitas LDAP atau Active Directory. Itu juga bisa memulai LDAP /2 URL. Untuk masuk yang kita sekarang adalah LDAP/2/2 192.168.150.10. Klik detect port jika kita tidak tahu port mana yang harus dimasukkan ke kotak port. Jika kita memasukkan nomor port secara manual, itu mempercepat deteksi server. Di kotak user DN, masukkan nama sebagai DN pengguna yang diizin untuk melakukan penelusuran di directory LDAP. Dalam kasus kami sekarang, nama akun pengguna Active Directory LDAP user di Active Directory domain testpage.local. Jadi DN pengguna yang harus CN sama dengan ID LDAP user, CN user, DC test page, DC lokal, dan kemudian ketik sandi pengguna ini di kotak sandi. Nah, kemudian Oke, mungkin itu saja dari pembahasan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.